Nah, kalau kita sudah menentukan ciri-ciri dari grafik eksponensial, di mana di sini A-nya ya, A-nya atau bilangan pokoknya itu lebih dari nol atau lebih dari satu ya. Nilai A-nya itu lebih dari nol atau lebih dari satu. Dan di contoh berikutnya saya akan jelaskan atau kita bisa lihat cara kita melukis grafik fungsi eksponensial di mana A-nya itu di antara 0 dan 1. Nah, ini saya singkirin dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita disuruh atau diperintahkan untuk melukis sketsa grafik Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, ini di mana A-nya itu di antara 0 dan 1 ya. Di antara 0 dan 1. Jadi gampangnya kalau nilai A-nya atau bilangan pokoknya itu bentuknya pecahan, kira-kira begitu. Nah, seperti inilah gambarnya. Jadi kita lakukan hal yang sama seperti contoh soal yang pertama tadi, ya. Jadi kita misalkan nilai X-nya itu dari min 3 sampai dengan 3. Lalu kita substitusikan ke dalam fungsinya Y sama dengan setengah pangkat X. Jadi X-nya kita ganti dengan nilai X yang kita mau ujikan. Maka didapatlah di sini ketika X-nya min 3, Fx-nya 8 atau Y-nya 8 ya. Jadi Fx dengan Y itu sama ya. Ketika X-nya min 2, Y-nya 4. Ketika X-nya min 1, Y-nya 2 dan seterusnya. Sampai dengan 3. 3 itu kalau kita substitusikan hasil Fx-nya atau Y-nya itu sama dengan 1/8. Seperti itu. Nah, dari titik-titik ini tadi kita letakkan di koordinat kartesius yang kita punya, di mana yang horizontal itu adalah sumbu X dan yang vertikal itu adalah sumbu Y. Dan kita dapatlah bentuk grafiknya seperti ini, yang merah ini. Ya, yang merah ini. Dan sama juga seperti fungsi eksponensial sebelumnya, kita juga bisa menentukan ciri-ciri dari grafik fungsi Y sama dengan setengah pangkat X. Tapi sebelum kita menentukan ciri-cirinya, saya mau memberitahukan bahwa grafik fungsi Y sama dengan setengah pangkat X dengan Y sama dengan 2 pangkat X di contoh soal sebelumnya, itu merupakan dua grafik yang simetris ya. Dua grafik yang simetris jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, jadi ini saya kalau misalkan saya tampilkan lagi ya grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x dan ini yang setengah pangkat x. Ini sebenarnya kalau misalnya digabung ya, perpotongannya kan sama ya, sama-sama di 0,1. Seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya kalau pencerminan terhadap sumbu Y si setengah pangkat x. Jadi fx sama dengan 2 pangkat x dengan Y sama dengan setengah pangkat x itu adalah dua grafik yang simetris jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Tapi apakah ada perbedaan? Pasti ada. Jadi ini saya kembalikan lagi ke sini. Lalu kita balik lagi, bagaimana cara kita menentukan ciri-cirinya? Sama seperti tadi. Yang kita lihat di sini bahwa grafik fungsi Y sama dengan setengah pangkat X itu memotong di sumbu Y di titik 0,1. Artinya intercept Y-nya, intercept Y itu sama dengan 0,1. Sama ya. Sama seperti Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, lalu fungsinya monoton naik atau turun. Nah, kita lihat dari kiri ke kanan ya. Jadi jangan lupa ngelihatnya adalah dari kiri ke kanan. Nah, kalau kita lihat dari kiri ke kanan, ternyata dia dari atas lama-lama turun ke bawah. Terus aja nih. Ya, kalau misalnya kita tambahin nilai X-nya atau kita panjangin grafiknya, itu akan terus aja nih turun. Semakin turun meskipun dia turunnya kecil. Nah, maka kita bisa asumsikan bahwa grafik fungsi Y sama dengan setengah pangkat X itu adalah grafik yang monoton turun. Lalu yang berikutnya, karena dia tidak akan pernah memotong sumbu X, sama seperti Y sama dengan 2 pangkat X ya, maka intercept Y-nya juga tidak ada. Intercept X-nya ya, sorry, titik potong sumbu X-nya nggak ada. Ini tidak ada. Nah, karena nggak ada titik potong sumbu X-nya, maka asimtotnya juga sama. Asimtot datar ya. Asimtot datarnya itu di sumbu X. Sumbu X atau Y-nya sama dengan 0.
Jadi sama dia seperti grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Lalu yang kelima, pasti semua grafik itu punya domain ya, atau daerah asal. Ini domain. Nah, daerah asalnya itu bisa kita lihat. Daerah asalnya, grafik ini bisa tergambar ketika kita substitusikan daerah X yang negatif sampai dengan yang positif. Jadi sama juga tuh sebenarnya, sama seperti contoh soal sebelumnya di fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Jadi domainnya itu dari negatif tahingga sampai dengan positif tahingga, atau negatif tahingga, positif tahingga. Itu sama ya, seperti yang contoh sebelumnya. Nah, kalau ada domain berarti ada range. Ya, range itu adalah daerah hasil. Daerah hasilnya sama nggak? Sama. Ternyata si grafiknya ini yang merah ini tergambar di daerah Y yang positif. Y yang negatif tergambar nggak? Enggak. Karena tadi kita sudah sepakati ya bahwa grafiknya tidak akan pernah memotong sumbu X. Maka range-nya itu dimulai dari asimptotnya, ya, dimulai dari asimptotnya. Asimptotnya tadi di mana? Sumbu X. Kalau asimptotnya di sumbu X berarti Y-nya 0 kan gitu ya. Berarti mulai dari 0 sampai dengan ini Y ya. Sampai dengan positif tahingga, karena daerah Y yang positif saja yang dilalui oleh si grafiknya. Atau kalau ditulis dalam bentuk lain itu dari 0, positif tahingga. Nah, jadi seperti itu ya cara kita menentukan ciri-ciri dari sebuah grafik fungsi eksponensial. Kalau misalnya kita lihat dengan contoh soal sebelumnya, jadi saya perlihatkan kembali ya ciri-ciri yang Y sama dengan 2 pangkat X. Ya, yang ini yang 2 pangkat X, ini yang setengah pangkat X. Ternyata ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Kalau yang 2 pangkat X, dia fungsinya pasti monoton naik. Kalau yang setengah pangkat X, dia monoton turun. Jadi logikanya gini, kalau A-nya lebih dari 0, pasti fungsinya monoton naik. Logikanya gitu ya. Kalau A-nya lebih dari 0. Kalau A-nya di antara 0 dan 1, dia pasti fungsinya monoton turun. Titik potong sumbu Y-nya sama. Titik potong sumbu X-nya sama-sama nggak ada. Asimptotnya juga sama. Asimptot datar di sumbu X, ini juga asimptot datar di sumbu X. Domainnya sama nggak? Sama. Range-nya sama juga. Yang membedakan adalah hanya fungsinya monoton naik atau turun. Jadi perlu diingat ya, kesimpulan kita ketika kita gambar sebuah grafik fungsi di mana A-nya lebih dari 0 dan A-nya di antara 0 dan 1, ternyata perbedaannya hanya di fungsi itu monoton naik atau monoton turun. Kalau dia lebih dari 0, pasti monoton naik. Kalau A-nya kurang dari 1 dan lebih dari 0, atau di antara 0 dan 1, pasti fungsinya monoton turun. Sisanya sama. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan seperti itu, sehingga kita nanti ketika kita disuruh mencari ciri-ciri atau mendeskripsikan ciri-ciri sebuah grafik fungsi eksponensial, kita lihat dulu nilai bilangan pokoknya berapa. Lebih dari 0 kah atau kurang dari 0? Atau di antara 0 dan 1 maksudnya, seperti itu. Kalau di antara 0 dan 1 apa yang terjadi? Kalau di antara lebih dari 0 apa yang terjadi? Seperti itu kira-kira. Jadi seperti itu pembahasan kita tentang grafik fungsi eksponensial.